Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rumaisyah, Uswatun Hasanah, Badrul Mahos, Cahyo Dwi Kurniawan, dan Maulana Malik Ibrahim ingin menayangkan video presentasi kami dengan tema mahar dalam pernikahan. Untuk yang pertama yaitu pengertian mahar. Mahar secara etimologi atau bahasa berarti mas kawin. Dan di dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mahar atau mas kawin disamakan dengan kata sidik yang bermakna perasaan jujur, yang artinya harta atau mas kawin yang diberikan didasari dengan perasaan jujur dan ikhlas. Kemudian mahar secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh. Dan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mahar ini adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dari mempelai laki-laki dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalil wajib membayar mahar. Ada beberapa dalil, di sini ada satu, dan saya akan memberikan dalil yang lain, atau saya akan menjelaskan mahar atau mas kawin. Mahar atau mas kawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, yaitu hak menerima mahar. Dalam beberapa nas sudah jelas bahwa hak seorang istri harus diberikan, dan ini merupakan pemberian yang wajib bagi seorang suami yang hendak menikahi seorang istri. Akan tetapi dalam pemberian mahar tidak serta ditentukan dalam jumlah yang tertentu. Hal demikian suatu hal yang harus diperhatikan pada zaman saat ini dalam hal mahar. Oleh karenanya banyak laki-laki yang dipersulit dalam melaksanakan pernikahan dikarenakan tidak mengetahui aturan Islam dalam hal mahar yang sebenarnya. Dalil ayat Al-Quran tentang mahar atau mas kawin dalam surat An-Nisa ayat 4. Wa'atun nisha'a shadaqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a, yang artinya berikanlah mas kawin mahar pada wanita yang kamu sukai atau yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Ada dalil Al-Quran lagi tentang mahar atau mas kawin dalam surat An-Nisa ayat 20. Wa in aradtum mustibdalan zawjin makanan zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudunahu buhtanan wa isman mubina. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mahar atau mas kawin. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Amir bin Rabi'ah
dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang perempuan Bani Fazorah dinikahkan dengan sepasang sandal. Kemudian Rasulullah bersabda, "Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal?" Jawabnya, "Ya." Lalu Nabi membolehkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ada hadis Rasulullah SAW dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya perkawinan yang besar barokahnya adalah yang paling mudah maharnya." Dan sabdanya pula, "Perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya serta baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya, dan buruk akhlaknya." Adapun syarat mahar dalam pernikahan sebagai berikut. Yang pertama, harta dan bendanya berharga. Dalam perkawinan, substansi mahar bukanlah imbalan mahar belaka, melainkan simbol hajat dan niat seseorang melakukan pernikahan. Dengan itu, mahar itu bisa berupa harta atau bisa juga berupa apa yang saja yang bernilai. Yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam mahar akan menjadi tidak sah jika mahar itu dari homer, darah babi atau yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa diperjualbelikan bagi perempuan yang menerimanya. Yang ketiga, mahar bukan barang ghosab. Adapun perbedaan pendapat tentang syarat yang ketiga ini, yaitu dari golongan Imam Malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang ghosab, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang ghosab, jika keduanya pandai, maka akadnya rusak dan fasah sebelum duhul. Tetapi akadnya tetap jika setelah duhul serta wajib membayar mahar midil apabila keduanya masih kecil. Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi kalau pemilik benda mengambil benda yang dijadikan mahar. Yang keempat, mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis, dan sifatnya. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, maka tidak sah. Mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Baik, selanjutnya jumlah dan bentuk mahar. Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam syariat Islam, karena mahar merupakan hak mempelai perempuan, di mana pihak mempelai perempuan berhak memilih
dan menentukan besar kecilnya jumlah mahar tersebut. Seperti ia dapat memilih mahar berupa mobil, berupa tanah, berupa rumah, emas, dan lain-lain. Namun ia pun berhak mengembalikan segala sesuatunya kepada mempelai laki-laki. Akan tetapi yang paling berkah dalam meminta mahar adalah permintaan mahar yang murah dan sederhana. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Abu Sa'ud, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan rendahnya, besar kecilnya, karena segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan sebuah mahar. Namun dari kalangan ulama sendiri terdapat perselisihan. Seperti Muhammad bin Isa menyatakan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit adalah 10 dirham. Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai 1/4 dinar atau perak, seberat 3 dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut. Imam Malik berkata bahwa yang paling sedikit harus mencapai 40 dirham. Karena dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya riwayatnya seperti ini. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa mahar paling sedikit adalah 40 dirham sebagaimana ulama Kufah mengatakan. Menurut hadis riwayat At-Tirmidzi berbunyi seperti ini. Dan berkata ulama Kufah bahwa paling sedikit mahar adalah 40 dirham. Lalu untuk bentuk mahar sendiri ada 3. Bentuk mahar yang pertama adalah harta dengan berbagai bentuknya. Asal dapat semua harta itu dapat menjadi mahar asal dapat memiliki eksistensi ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti khamr, daging babi, dan lain-lain yang jelas diharamkan oleh Allah. Begitu pula benda-benda yang tidak bisa dijadikan hak milik, seperti air, binatang yang tidak bisa dimiliki dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dapat diambil upahnya. Mengenai mahar yang berupa upah itu, seorang laki-laki memperistri seorang perempuan yang maharnya dengan cara mengambil upahnya dari sesuatu pekerjaan kepada pihak istri. Kalau perkawinan seperti ini biasa disebut dengan nikah bi'al ijarah. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga itu manfaat yang akan kembali kepada sang wanita, seperti memerdekakan dari perbudakan, kemudian keislaman seseorang, atau hafalan Al-Quran yang akan diajarkannya. Hal tersebut adalah bentuk-bentuk dari contoh-contoh tadi, dari yang manfaat yang akan kembali kepada sang wanita. Itu beberapa kisah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Selanjutnya, mahar dalam kompilasi hukum Islam. Mahar dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 30 sampai pasal 38. Yang di dalam pasal 30 berbunyi, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak. Mungkin dalam pasal di atas, pasal 30 tersebut itu maksudnya tuh
calon mempelai pria harus memberi mahar, diwajibkan memberi mahar kepada calon mempelai perempuan yang jenis, bentuk, dan jumlahnya itu sudah ditentukan sama kedua belah pihak. Dan di dalam Al-Quran diwajibkan tentang pemberian mahar, salah satunya diatur dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, "Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan akan mas kawin mereka itu sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagaimana dari mas kawinnya, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawinnya, maka makanlah pemberian tersebut sebagai nikmat yang baik lagi lezat. Tapi sebagaimana saya menganjurkan dianjurkan oleh Islam, penentuan mahar ini didasarkan oleh kesederhanaan dan kemudahan. Berarti jenis, bentuk, dan jumlahnya mahar yang calon mempelai laki-laki yang akan diberikan ke calon mempelai perempuan itu, penentuan maharnya itu didasarkan oleh kesederhanaan dan kemudahan. Adapun pemberian mahar tersebut dapat dilakukan secara tunai maupun ditangguhkan. Mahar yang langsung diberikan pada mempelai wanita berarti sudah menjadi haknya, sudah menjadi haknya sejak pemberian mahar tersebut sudah menjadi hak mempelai perempuannya. Namun jika ditangguhkan, maka mahar tersebut tetap menjadi utang bagi calon mempelai laki-laki. Tetap menjadi utang bagi calon mempelai laki-laki tersebut sepanjang disetujui oleh calon mempelai wanita. Tapi dari penangguhan atau pemberian mas kawin atau mahar tersebut tidak menyebabkan perkawinan itu batal atau mengurangi keabsahan perkawinan. Dan apabila berlaku juga mahar tidak disebutkan pada saat akad nikah, hal tersebut tidak mengurangi keabsahan perkawinan loh. Pada inti tersebut itu berarti mahar yang akan diberikan ke calon mempelai perempuan itu harus tentang kesederhanaan dan kemudahan mempelai pria. Tidak ada tekanan atau gimana ya. Ya intinya sudah disepakati oleh kedua pihak. Seperti itu. Mungkin Demikian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.